Kita hari ini bicara tentang ini, tentang Christian identity, dan kalimat ini maksudnya kita pakai sebagai judul sebetulnya saya sudah pernah singgung ya. Maksudnya problem dengan mulai pertanyaan identitas who am I itu pertanyaan yang problematis gitu. Tapi ini jangan dicerna atau jangan diterima sebagai satu bahan yang cuma sekedar untuk bikin polemik dan sebagainya. Bukan itu ya poin saya gitu. Orang reform tuh bisa jengkelin banget coy kalau kayak gitu tuh apa. Pokoknya semuanya lain, semuanya salah aja gitu. That's not my spirit gitu, bukan itu. Tapi saya mau ngajak saudara pikir kenapa pendekatan approach ini problematis gitu. Ada bahaya dengan ini ya, starting with the self gitu. Kenapa? Karena kalau kita mulai dengan ini ya, pertanyaan tentang diri gitu ya. Akhirnya kalau kita bisa menemukan sokot jati diri itu pun ya, akhirnya kita mencoba untuk melihat sekeliling kita ya, termasuk dunia, even perhaps kita punya visi tentang kerajaan Allah, itu jadi merupakan pembengkakan daripada ego kita sendiri gitu. Hanya karena kita mulai dengan diri. Saya ambil contoh sederhana ya, saya mulai dengan diri. Oke, saya ketemu diri saya itu begini, saya sukanya ini, keunikan saya ini dan itu. Terus saya cari teman. Saya akan cari teman yang mirip saya gitu kan ya. Saya bukan gak ada teman, saya ada teman gitu. Gak sendirian lagi, ada teman. Tapi teman saya itu sebetulnya cuma sekedar bayang-bayang diri saya gitu. Kesenangan saya terhadap teman ya, orang yang saya bareng dengan dia itu sebetulnya adalah kesenangan saya terhadap diri saya sendiri. Kalau di dalam pemikiran Aristotle, ini bahkan bisa dikembalikan sampai ke state gitu, maksudnya state sampai ke negara. Itu segede banget kan saya. Sudah bayangin dari satu orang itu sampai bisa jadi negara gitu. Tapi negara itu ya, Pak, ya negaranya dia gitu. Diktator itu misalnya ya, paling pintar itu kan dia itu mencetak dirinya sendiri di dalam negaranya. Dulu orang bilang Hitler itu Jerman itu Hitler gitu. Maksudnya jadi identik gitu kan ya. Apa itu Jerman? Ya Jerman itu Hitler itu Jerman gitu. Ada salah satu propagandanya ya, itu saya lupa namanya siapa. Himmler kalau nggak salah ya. Waktu semacam kasih speech di ulang tahunnya Hitler gitu kalau nggak salah. Dia ngomong kalimat itu gitu. Pembengkakan daripada kita punya ego ya sebetulnya gitu. Lalu kalau kita melihat di dalam dunia ini kan orang ego lain-lain ya, ada orang yang ego strength-nya kuat, gede, memang dia let's say karismatis gitu misalnya ya. Ada orang yang memang ego strength-nya nggak terlalu kuat ya, akhirnya yang nggak terlalu kuat akan tertekan oleh yang egonya lebih kuat gitulah somehow. Ya lebih ada support leadership ya. Tapi kalau sudah lihat di sini akhirnya balik lagi gitu ya, semuanya akan nggak betul-betul jadi others, nggak betul-betul jadi yang lain, tapi akan ditundukkan ya, subside under ego yang paling besar itu tadi gitu. Di dalam keadaan seperti ini, kita nggak sedang betul-betul berrelasi sebetulnya dengan orang lain gitu. Perhaps juga nggak dengan Tuhan juga, karena Tuhan mungkin juga proyeksi ego saya gitu. Saya menciptakan semacam Tuhan sendiri yang cocok saya punya ego gitu. Semuanya adalah proyeksi ego ya. Whereas kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, kita belajar bahwa Tuhan itu mau kita mengenal yang particular, yang kecil itu ya, dari yang besar gitu. Starting dari yang besar, mengerti keunikan yang kecil. Bukan nggak ada tempat sama sekali untuk yang kecil, tapi kita mulai dari the big vision, our Father in heaven, who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come gitu kan ya. Terus dibawa, give us today our daily bread gitu kan. Bukan nggak mulai dengan give us today our daily bread gitu, terus setelah dikasih sama Tuhan, thank you your kingdom come gitu ya. Your kingdomnya itu your bread itu tadi gitu, berarti gitu. Gak jadi your kingdom gitu, jadi bread itu sama dengan kingdom akhirnya. Highly problematis lah soalnya kalau kita mulai dari diri ya, terus habis itu kita membengkakkan sebesar, bukan nggak mungkin dibengkakkan, itu akhirnya benar-benar kelihatan besar gitu ya. Tapi itu bukan adalah the big self sebenarnya. Whereas kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan itu mulainya dari visi yang luas, setelah itu kita mengenal keunikan kita ada di mana. Kita nggak bisa mengenal diri kita tanpa melihat ini keluasan dunia ciptaan gitu. Kita bisa mulai dengan diri kita, terus habis itu akhirnya seperti kayak mengenal diri, terus kemudian kita berusaha melihat dunia ciptaan. Akhirnya dunia ciptaan yang kita lihat itu sekali lagi ya, nggak lain dan nggak bukan cuma bayang-bayang diri saya tok gitu. Ini kalau saudara buka Alkitab, akhirnya saudara lihat, even saudara baca cerita tentang kehidupan Yesus Kristus, yang saudara baca bukan Yesus Kristus, yang saudara baca lagi-lagi dirimu lagi itu. Bahaya loh saya baca Alkitab kayak gitu. Saudara akan mendapati diri saudara di semua yang kita encounter, whether itu bacaan,
atau itu teman persahabatan atau ya dan semua yang lain. Saudara tambah sendiri gitu daftarnya. Jadi again, starting with the big, lalu terus mengerti yang siapa saya gitu ya. And that's why nggak entirely wrong juga tanya siapa saya gitu kan ya. Tapi yang masalah itu mulai siapa saya sebagai point of departure. Ditambah lagi dengan kita punya society yang highly narcissistic ini. The search for self-significance ya. Pencarian tentang signifikansi diri itu kan persoalan bagi banyak orang gitu ya. Apalagi di dalam society yang ada banyak ego yang besar-besar gitu ya. Karena kita somehow tertekan dengan mereka. Terus kita mencoba untuk mencari signifikansi diri. Itu hanya membawa kepada kekosongan sebetulnya. Makin kita cari ya signifikansi diri, makin kita kosong, makin kita nggak puas gitu. Saya pernah kasih ilustrasi sederhana ya, mungkin saudara juga pernah dengar gitu, kayak orang main di orkestra ya. Kita tahu ada misalnya ya concerto for violin and orchestra gitu kan ya. Pasti yang star itu ya violin solonya kan pasti gitu kan. Misalnya seandainya saya di orkestra itu main triangle, ting gitu kan ya. Setelah itu 70 bar berhenti. Terus itu ting, kayaknya hidup ini nggak signifikan gitu. Kenapa saya nggak jadi siapa? Kenapa saya dulu nggak baik-baik belajar biola gitu loh? Akhirnya ya ginilah hasilnya, dulu nggak mau belajar, akhirnya cuma kepake di urusan segitiga. Itu di dalam dunia yang kayak begitu saya, orang bisa rasa sangat nggak signifikan so gitu. Tapi signifikans itu nggak didapatkan justru waktu kita nggak melihat the whole picture gitu kan ya. Waktu kita cuma melihat kepentingan diri kita sendiri, kayaknya triangle ini in comparison with biola solo itu kayaknya totally gak ada gunanya gitu loh. Ini apa? Tapi kalau kita lihat di dalam rajutan keseluruhan itu is just beautiful gitu. Kalau nggak ada bagian triangle itu pun juga jadi nggak sempurna kan seluruh picture yang besar itu gitu. And therefore again kita mencari meaningfulness tambah lagi ya jadi kata beda lagi. Mencari meaning di dalam kehidupan kita itu starting dengan rajutan yang besar itu gitu. Betapapun kita nggak bisa lihat terlalu jelas ya, perhaps dimly juga lihatnya, maksudnya samar-samar. Tapi the move to understand oneself dari yang bigger picture itu move yang benar gitu. Yang nggak benar adalah starting dari the small untuk understand the big gitu. Nggak pernah ketemu saya kayak gini. Makanya kalau sudah masuk di dalam ini ya, konsep gereja, theology of ministry juga gini, akan ketemu orang-orang yang always start with the self gitu. Always start with the self. Entah dengan perasaannya lah, dengan pendapatnya dan sebagainya. Ini nggak pernah ketemu saya ngomong sama orang kayak gini, nggak bakalan ketemu gitu. Karena kalau dia start with the self, lalu saya juga start with myself, yang lain lagi start with himself and herself. Gimana cara ketemunya coba saya gitu. Tinggal kuat-kuatan aja sampai ego strength yang paling kuat gitu kan ya. Yang gebrak meja paling kuat ya dia yang menang kira-kira gitu lah ya. Ini gambaran dunia kita kayak gitu. Yang teriak paling kenceng ya dia yang menang lah gitu. Siapa yang bisa teriak paling kenceng ya? Kalau menurut dunia misalnya yang paling punya banyak uang ya itu yang teriak paling kenceng gitu kan. Lu juga nggak ada uang teriak lagi, aduh percuma lah gitu. Ntar serak suara lu gitu. Akhirnya kesini saya gambarannya jadi kesini gitu. Tapi ini bukan model persekutuan Kristen sih gitu. Dan juga bukan model menghayati realita kerajaan Allah, bukan gitu. Sekali lagi ya, pengejaran self significance yang mulai dari diri itu membawa kepada kekosongan. Maksudnya kekecewaan gitu. Kenapa ya saya ini main triangle kayak gini, ini apa poinnya gitu. Jadi iri hati dengan pemain biola, konduktornya dan sebagainya, dapat tepuk tangan, dapat bunga gitu kan ya. Saya dilirik aja enggak gitu. Paradoxically, even kita ini ya, kita mengajarkan kita justru start with insignificance daripada significance. Kalaupun kita memaksa start with self, then start with our insignificance lah gitu. Kita baca ini saya Mazmur 8. Saya mau highlight terutama di ayat 3, ayat 4, terus turning point ke ayat 5. Gitu. Kalau sudah lihat di situ ayat pertamanya bicara tentang our sovereign Lord ya, how majestic is your name, starting from the glory of God gitu kan ya, from the majesty of God, how majestic is your name. Lalu setelah itu dia mulai merenungkan ciptaan-ciptaan yang besar above the heaven seperti apa? Seperti the work of your fingers, the moon, the stars you have established. Ya, sudah pernah lihat yang ini kan, perbandingan bumi yang makin lama makin kecil dibanding ini akhirnya jadi kecil banget, tahu kan ya kayak gitu kan ya. Perbandingan ini loh, bumi sama matahari, ntar matahari sama yang bintang yang lain, matahari jadi kecil sekali. Kita ini memang kecil sekali gitu. Ini mirip sama pendekatannya ini ya, Mazmur 8.
Lalu dari situ manusia pemazmur ini terasa diri itu kecil sekali. What are human beings? 4. What is man? What are human beings that you are mindful of them? Mortals that you care for them. Insignificance kan ini sudah kan ya? Dari kemuliaan Allah, ciptaan yang besar, diri, insignificance itu. Sebetulnya ini singular sih aslinya ya, tapi ini saya terjemahan New Revised Standard Version ya. Mungkin kita pakai ESV aja kali ya. What is man that you are mindful of him? Singular ya. Maksudnya ini karena pertimbangan gender so ini lah NRSV ya. Human beings gitu instead of man. Katanya woman excluded lagi gitu. What is man? Bukan man laki-laki saja lah maksudnya, tapi siapakah manusia ini bahasa Indonesia jauh lebih bagus ya manusia gitu. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? And the son of man that you care for him. Insignificance itu kan ya. Lalu dari situ saudara perhatiin, yet you have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. Baru ada turning point gitu. Baru bicara tentang human significance. Tapi pertama masuk dari the glory of God. Ntar kita terakhirnya balik lagi the glory of God kan. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all. Ini kiastik sudah strukturnya itu ya. Dari sini sama-sama sini, sini sama sini, sini sama sini gitu ya. Ini yang tengah ini human insignificance, human significance gitu. Starting with the glory of God, completed by the glory of God. Lalu di tengah sini bicara human insignificance, human significance gitu. Poin saya adalah mulainya dari human insignificance baru masuk kepada significance gitu. Kalau kita desperately cari significance, gak ketemu saya, karena itu bukan prinsip Alkitab. Orang yang makin lama makin cari significance, bukan makin dapat significance, makin rasa nggak signifikan hidupnya gitu. Ini paradoks kan ya. Justru waktu kita mulai dengan insignificance, atau lebih tepat mulai dengan the glory of God, saya kalau di sini ya, Mazmur 8, majesty of God, kemuliaan Tuhan. Di situ baru kita bisa mengenal our significance. Start with our insignificance. Jadi, saya ini siapa sih ya? Gak usah tahan ya gitu loh. Atau kalau mau dijawab, saya ini siapa? Nobody. Lu itu bukan siapa-siapa. Itu kalimat yang gak enak saya jawabannya. Saya ini siapa? Lu bukan siapa-siapa gitu. Lu gak penting kan? Itu baru ada kemungkinan gitu untuk masuk ke dalam significance. Tapi kalau sudah tersinggung dengan kalimat itu ya, lu bukan siapa-siapa. Itu, dan kita cari terus significance, semuanya gang buntu. Tadi kita bilang ya, the danger of starting with self, itu karena kita nggak bisa melihat diri tanpa relasi gitu. Jadi kita mesti belajar untuk mengenal diri kita di dalam relasi dengan yang lain. Di situ baru meaningful. Kayak tadi loh, pemain triangle tadi jadi meaningful karena ada the whole orchestra. Itu yang memberikan kepada dia true meaning gitu. Gak lagi main sendiri di kamar, terus berhenti gitu kan. Gak ada meaning kayak gitu. Tapi waktu berkait dengan orang lain jadi meaningful. Mata itu meaningful karena ada tangan, ada kaki gitu. Jadi tahu ini unik gitu. Yang bisa melihat cuma dia. Justru in relation dengan mata dan tangan dan kaki dan kepala dan sebagainya. Itu mata jadi meaningful. Albert Einstein bukan orang Kristen ya, tapi respons terhadap anugerah umum lah ya. Ini apa? We experience ourselves, our thoughts and feelings as something separate from the rest. Ini loh saya bahayanya melihat diri dari perspektif diri sendiri ya. A kind of optical delusion of consciousness. My consciousness gitu kan ya. The delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desire and to affection for a few persons nearest to us. Sederhana sih ya kalimat ini sebetulnya gitu. Tapi waktu kita merenungkan diri sendiri, ya, arti hidup saya dan sebagainya, saya ini siapa dan sebagainya, itu membatasi kita dengan just our personal desire, hanya keinginan saya saja. Dan paling banter ya, affection for a few persons nearest us sudah mending sih ya, ada masih ini. Mungkin juga enggak gitu. Atau jangan-jangan few persons yang nearest to us itu ya juga saya juga gitu. Seperti tadi bilang, bayang-bayang saya. Intinya kita nggak bisa mengenal diri without others gitu lah. Soalnya nggak bisa, itu nggak mungkin gitu. Sudah diam-diaman di kamar, lihat-lihat ceiling gitu ya, apa atas, terus apa itu tuh nggak menolong sama sekali gitu. Mendingan pergi ke pasar, dari situ saudara tahu saudara siapa gitu. Saya ini bukan ikan, bukan ayam gitu ya. Masih hidup, ini mati semua. Nah, at least mulai ada ini loh, apa? Ada definisi gitu. Yang ini mati, saya hidup. Itu binatang, saya bukan gitu ya. Saya juga bukan uangnya, saya ini manusia. Lalu sudah di mana di situ posisinya?
Atau kalimat yang lain yang mirip deh, finding oneself through loving others. Finding oneself through loving others. Mahatma Gandhi ya, bukan orang Kristen. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Ya, itu the best way to find you. Ini dekat sekali sama Alkitab, saya. Mahatma Gandhi memang sangat dipengaruhi Alkitab sih. Ya, orang Kristen bisa nggak nyampe ke sini, saya pemikirannya gitu. Ya, ini di dalam terang anugerah umum. Mau mengenal diri, mau menemukan diri sendiri, ya temukanlah dirimu waktu kamu terhilang di dalam pelayanan terhadap sesama. Di situ kamu paling tahu dirimu itu siapa gitu. Untuk ini saya, untuk khususnya untuk yang laki ya, ini persoalan laki gitu. Pencapaian-pencapaian kita itu nggak establish identitas kita gitu. Itu kan jalan pencobaan setan terhadap Yesus kan ya, waktu ubahkan batu ini jadi roti gitu kan. Jika engkau anak Allah, ubahkan, jika, maksudnya belum gitu ya. Ini setan yang ngomong maksudnya ya. Jika engkau anak, belum terbukti. Kamu betul-betul anak Allah. Kalau kamu bisa achieve ini batu jadi roti. Show me your achievement and I tell you who you are. Gitu kan ya. Itu ya, mungkin lebih rentan laki-laki ya di dalam hal ini gitu. Tapi perempuan juga punya problemnya sendiri. Our desire itu juga nggak constitute our identity. Keinginan saya ya. Coco Chanel. A girl should be two things. Who and what she wants. The gospel according to Coco Chanel. Saudara, perhatiin ya ini kalimat ini. Perempuan kan suka bilang, lu nggak ngerti sih perasaan saya. Lu nggak ngerti yang saya mau gitu kan. Itu the gospel according to Coco Chanel. True Christian identity, maksudnya waktu Yesus dibaptis itu ya, kan ada perkataan dari sorga ya, langit terbuka. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan gitu. This is my beloved son. True identity, kalau kita mengikuti Kristus ya di dalam hal ini ya, itu di dalam being beloved ini yang dikasihi itu ya, yaitu identitasnya di situ. Identitas kita ini as a beloved son ya, seperti Yesus. Yesus membangun identitasnya di situ. Maka waktu setan mencobai dia, jika engkau anak Allah, so nggak perlu jika-jikaan. Bapak bilang dia anak Allah. Memang dia anak Allah yang dikasihi. Regardless Yesus merubah batu jadi roti atau nggak rubah, Yesus beloved son gitu kan ya. Tapi kalau menurut setan, you achieve ini dulu dong, baru you are beloved son. Beloved dari setan lagi gitu kan ya. Yang cinta setannya gitu. Lu rubah ini dulu, baru kamu diterima, baru kamu dicintai gitu. Tapi ini dulu dong, achieve dulu dong. Nggak bisa langsung cintaan kondisional kayak begini, nggak bisa. Dunia kita yang dipenuhi dengan ini, variasi setan kayak gini ya, apa? You achieve first, then I accept you, lalu saya kasih kamu ini tanda jasa, award, apa? Karena kamu yang punya merit, jasa dan seterusnya dan seterusnya. Saya kutip ini Henry Nouwen, Katolik ya, tapi orang yang sangat diberkati Tuhan itu dan prinsipnya biblical. Over the years, I have come to realize that the greatest trap in our life is not success, popularity, or power, but self-rejection. Ini menarik, Jadi dia mau observasi ya, greatest trap di dalam hidup kita itu ternyata bukan sukses, popularity, atau power, tapi self-rejection sebenarnya. Yang lebih akarnya gitu ya. Success, popularity, and power can indeed present a great temptation. Memang ini bisa jadi pencobaan sih, betul. But their seductive quality often comes from the way they are part of the much larger temptation, yaitu self-rejection gitu. Maksudnya lawan katanya self-acceptance gitu loh ya. Kita ini basically nggak bisa menerima diri. Karena itu makanya sukses, popularity, dan power itu jadi sangat tempting. Nangkep nggak sih? Karena itu Facebook jadi sangat berguna. Likes yang nggak terhingga itu kayaknya jadi penting banget gitu. Persoalannya di mana? Karena kita ini reject ourselves sebenarnya. When we have come to believe in the voices that call us worthless and unlovable, then success, popularity, and power are easily perceived as attractive solutions. Kayak dunia menjanjikan itu gitu loh, untuk menangkal penolakan diri. The real trap, however, is self-rejection. Gak ada gunanya, gak ada gunanya. Itu waktu ditawarin dapat power pun, dapat popularity, akhirnya tetap aja. Makanya kita nggak ngerti ya, kenapa orang yang so populer kayak selebriti itu ada hidupnya nggak, akhirnya bunuh diri lah, apalah, terus minum obat tidur dosis terlalu tinggi. Supaya kita nggak ngerti mereka itu kurang apa sih sebenarnya gitu. Kurang penerimaan diri gitu.
Mau bilang popularity, highly populer mereka kan, sukses loh itu mereka. Power, mereka ada power, ada money juga kan. Tapi tetap kayak begitu, kenapa saya? Karena nggak bisa menerima diri. As soon as someone accuses me or criticizes me, as soon as I am rejected, left alone, or abandoned, I find myself thinking, well, that proves once again that I am a nobody. Ini sekarang dalam pengertian negatif ya, bukan dalam pengertian yang tadi seperti saya bilang ya, you are nobody, tadi kan positif gitu ya, maksudnya insignificance gitu. My dark side says, I am no good, I deserve to be pushed aside, forgotten, rejected, and abandoned. Dunia menghargai orang kaya, kita rasa kalau kita nggak kaya, kita nggak diterima, maka kita percaya the power of money gitu ya. Mungkin bukan karena kita greed loh, mungkin bukan karena kita ini lover of money, nggak tentu juga, tapi self-rejection gitu ya. Dan kayaknya the power of money itu tempting gitu loh, seperti kayak membuat saya bisa lebih diterima. Ya ini jalan dunia lah, soalnya kalau kita ikutin ya sudah kita ikut dunia berarti. Self-rejection is the greatest enemy of the spiritual life because it contradicts the sacred voice that calls us the beloved. Being the beloved constitutes the core truth of our existence. Dicintai, this is my beloved son. Dan kalimat dari sorga itu harusnya cukup gitu. Kalimatnya sebenarnya diperdengarkan untuk kita juga, karena kan kita adopted sons and daughter, maksudnya children of God juga gitu ya. Adopted by way of adoption di dalam Kristus, sama berarti kita juga beloved child. Kalau kita lihat di dalam kaitan identitas ya dengan Alkitab gitu, coba kita lihat panggilan Musa ya, Exodus 3, 4, 7. Kita bisa belajar apa di sana? Maksudnya panggilan ya dikaitkan dengan identitas gitu. Yesus itu waktu dibaptis itu kan permulaannya kan, inaugurasinya gitu kan. Kalau di dalam diri nabi-nabi itu biasanya cerita panggilan yang pertama gitu, yang comparable sama ini apa? Sama baptisannya Yesus gitu. Gimana saya kalau sudah lihat ini? 3 ayat 4 sampai 7 saya baca ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuruhlah Allah dari tengah-tengah semaduru itu kepada Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Coba saudara baca ini ya. 4 ayat ini ya, 4, 5, 6, 7 ya, 4 ayat ini. Sudah bisa belajar apa dari pengenalan Musa gitu. Again ya, maksudnya gini saya logiknya. Ini ya cerita panggilan paling awal, either ini Musa atau Petrus lah, atau Paulus atau Yohanes atau Yesaya atau siapapun ya. Ini comparable dengan cerita Yesus yang dibaptis itu. Ini kan assuring identitas gitu di dalam panggilan yang diberikan Tuhan. Kita kalau nggak dipanggil Tuhan, kalau nggak Tuhan yang memanggil kita nggak bisa mengenal diri. So, ya. Kita menemukan diri kita itu di dalam panggilan Tuhan sebetulnya. Gitu. Nah, sekarang kan cerita panggilan Musa ini yang paling pertama so, ya, di sini. Ya. Sudah bisa belajar apa di sini? Kalau sudah jadi Musa jadi mengenal diri di dalam hal apa di sini? Bagaimana dia mengenal diri? Atau justru malah di sini Musa masih nggak tahu dia itu siapa? Gitu. Saudara perhatiin dia ayat 4 ya. Memang Tuhan menyebut dia Musa itu namanya dia gitu kan ya. Tapi apakah di situ identitasnya gitu? Musa gitu. Terus masuk ke dalam studi etimologi. Musa itu artinya apa gitu misalnya kan ya. Kan enggak kan ya. Apa yang dilakukan Tuhan di situ? Pertama Tuhan bilang ayat 5, tanggalkan kasutmu dan kasih tempat di mana engkau berdiri tanah yang kudus. Maksudnya kamu itu nggak kudus itu ya. Kamu nggak kudus. Ini saya hadir di sini. Ini kudus. Bukan cuma aku yang kudus. Tanah yang kamu injak pun itu kudus. Kamu nggak kudus. Tanggalkan kasutmu. Itu pertama saya. Pengenalan diri di dalam pengertian itu ya. Kedua, Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri. Itu pengenalan Musa terhadap dirinya. Sekali lagi ya. Tuhan memperkenalkan diri. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mana Musanya di sini? Justru di dalam kalimat ini Musa menemukan dirinya. Garing kan saya? Again, ini the insignificant Moses gitu. Maksudnya gini loh saya. Tuhan nggak bilang Musa, aku yang merencanakan engkau kan lahir dari ini toh, mamamu namanya ini toh, terus kamu dijaga sama dia, mau ngomongin Musa terus gitu kan misalnya kan ya. Oh itu Musa sangat mengenal diri. Oh iya betul itu saya gitu. Yaitu our narcissistic society caranya kayak begitu, saya memperkenalkan diri. Tuhan cara memperkenalkan Musa kepada Musa, sekali lagi ya. Tuhan cara memperkenalkan Musa kepada dirinya sendiri, pertama dengan bilang tanah ini kudus. Saya hadir di sini.
tanggalkan kasutmu. Itu Musa mengenal dirinya. Lalu waktu Tuhan bilang, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu Musa tahu dirinya di mana di situ. Karena dia kan keturunan Abraham, Ishak, Yakub kan ya. Ini penting sekali ya. Tuhan kan pernah tes itu ya. Sudahlah, saya ini selesaikan orang Israel. Saya bilang, kayak dirikan bangsa baru melalui kamu. Jadi sekarang nggak ada lagi formula Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi mulai sekarang kan disebut Allah Musa gitu. Oh keren banget tuh saya. Allah Musa gitu. Bukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Abraham. Tapi Musa apa? Musa menolak kan? Karena apa? Ya karena ada ini saya. Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub. Ini Musa nggak pernah lupa. Bukan Allah Musa. Maksudnya berarti bukan Allahnya Musa secara pribadi. Bukan itu poin saya. Tapi di sini disebut sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Musa insignifikan. Tapi di sini justru paling signifikan gitu. Kan Musa nggak ngomong Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lah gua gitu kan nggak ada saya di sini. Lah saya Tuhan gitu. Musa dong. Tadi ngomong 2 kali loh Musa. Setelah bilang Musa, sekarang ngomong Abraham, Ishak, Yakub gitu. Nah itu anak kecil lah saya. Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Itu responsnya Musa. Lalu terus ke-7 saya. Ayat yang terakhir yang kita baca. Musa mengenal dirinya melalui ini kesengsaraan umat Tuhan. Ini berarti ada task and ada duty. Di situ Musa mengenal dirinya. Ini nggak bicara latar belakang Musa, nggak bicara kamu hobinya apa sih. Musa, nanti kamu kalau sudah besar mau jadi apa gitu kan ya, iklan susu atau apa sebenarnya. Tuhan nggak tanya kayak begitu. Ini loh, ada bangsa menderita dan bangsa ini umatku, ya. Ya di situ Musa mengenal dirinya, nggak ada istilah Musa sama sekali kan di sini kan ya. Tapi kita tahu identitasnya Musa ya ada di sini justru gitu, karena Tuhan mau pakai dia di sana, nggak ada pembicaraan tentang Musa sama sekali. And that is true identity gitu. Sekali lagi ya, makin kita mencari signifikansi diri, makin nggak ketemu. Makin kita melihat kemuliaan Tuhan, ya, mendengarkan Tuhan yang memperkenalkan dirinya, mendengarkan Tuhan yang menyerahkan kepada kita tugas yang Dia mau kita kerjakan. Di situ kita makin mengerti siapa ini kita gitu. Ini jalan salib, sudah pengenalan kayak begini sudah jalan salib. Sudah bukan cuma bilang jalan salib, hidup menderita susah itu baru jalan salib, hidup sederhana. Ini urusan mengenal diri pun juga harus tetap jalan salib. Sudah nggak ada yang nggak jalan salib. Saudara mau tahu pengenalan diri juga lewat jalan salib sama gitu. Ini penyangkalan diri ya begini. Orang yang nggak menyangkal diri gitu ya nggak akan bisa mengenal dirinya di sini. Panggilan Daud, saya. Panggilan Daud 1 Samuel 16:7 ini jauh lebih sederhana loh saya ini. Coba bacain 1 Samuel 16:7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya poinnya jelas sekali lah saya bagian ini ya. Yaitu apa? Identitas itu apa saya? Menurut bagian ini. Ini kan Daud ya. Berarti identitas itu bukan appearance gitu ya. Bukan fisik tapi hati, dan bukan cuma hati yang dilihat Tuhan maksudnya ya. Itu penting gitu. Karena kita bisa lihat our inner juga salah gitu. Maksudnya hati yang dilihat Tuhan, that is our true identity. Sebagaimana Tuhan melihat kita di dalam hati ya. Panggilan Paulus sih kita bacanya dari ini ya, Kisah Para Rasul gitu. Tapi dari surat-surat yang reflecting juga pengertian Paulus tentang dirinya, termasuk konsep tentang tubuh Kristus. Panggilan Yohanes, panggilan Petrus. Yohanes saja saya, Yohanes 15 ayat 15. Ini kan salah satu ayat sentral ya. No longer do I call you servants, for servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. Atau bahasa Indonesia pakai apa? Sahabat ya. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. Jadi ada ini saya, intimacy ini ya. Servant saya nggak mungkin keliru gitu ya, karena kita juga servants of God juga kan ya. Maksudnya ini apalagi di dalam teologi reform, kita sangat menekankan obedience. Maksudnya Tuhan itu Raja, kita ini hamba, Dia Tuhan ya. Kita ini hamba. Itu bukan sesuatu yang salah. Tapi di sini waktu Yesus mengatakan kalimat ini, Dia mau mengatakan bahwa not just servants gitu ya, tapi juga friends. Di dalam arti apa? Karena Tuhan memberitahu kepada kita ya, sebagai sahabat yang akrab, yaitu apa yang diterimanya dari Bapa, di-share kepada kita gitu. Maksudnya kita seharusnya mengenal kehendak Tuhan seperti itu sudah di-share oleh Yesus Kristus, dan untuk itu kita disebut rekan ya, atau sahabat, bukan lagi hamba gitu. Hamba itu kan tinggal, ini kalau kita baca berdasarkan konteks ini ya maksudnya ya, di dalam pengertiannya agak negatif. Hamba itu kan cuma tinggal tunggu perintah daripada bosnya gitu kan ya. Dia nggak harus ngerti kan, dia cuma perlu taat aja gitu.
Pokoknya Tuhan bilang gitu ya saya ikut. Tuhan bilang kanan ya kanan, kiri kiri gitu kan. Saya bukan orang yang rebellious. Tapi nggak betul-betul mengerti kenapa Tuhan memerintahkan kanan gitu. Dia nggak ada pengertian itu gitu. Pokoknya dia tahunya taat aja, saya. Saudara mesti hati-hati ya dengan spiritualitas kayak gini, saya. Ini bukan yang dimau di dalam reform spirituality. And kalau mau tambahin lagi, sebetulnya reform spirituality agak sedikit rentan, saya, dengan model spiritualitas kayak begini gitu. Blind obedience maksudnya. Kalau menurut perkataan Yesus itu mentalitas servant loh, bukan friend gitu. Friend itu tahu, bukan jadi tahu terus dia boleh rebel, bukan itu of course poinnya gitu kan. Still servant ya. Tapi waktu Yesus menyebut mereka itu bukan lagi hamba melainkan sahabat, itu maksudnya ini tahu gitu, tahu kehendak Tuhan. Taat ya dia juga tahu, bukan taat pokoknya taat karena Tuhan bilang gitu ya, saya ikut aja lah sudah gitu kan. Daripada hidup menderita ntar kena kutuk lagi, mendingan taat aja. Bukan saya, tapi karena kita tahu, kita mengerti ya kenapa harus taat gitu. Itu Yesus menyebut friend. Nah, di sini kita percaya saya Yohanes sendiri menempatkan dirinya di situ kan. Ini sendiri yang tulis Yohanes, pasti Yohanes sendiri include dirinya di dalam pengertian ini kan ya. Yesus yang menyebut murid-muridnya itu friends, termasuk juga Yohanes. Perhaps Yohanes yang paling memahami apa artinya menjadi rekan Allah, apa artinya menjadi sahabat Allah gitu. Karena dia yang tulis itu kan di dalam hal ini gitu. Yaitu pengertiannya bahwa dia mengenal dan bukan cuma sekedar taat secara buta gitu, like servants. I have made known to you all that I have heard from my Father.